قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama suku dari turunan Adam, sama dengan kita manusia. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil, sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting, dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Hanya saja mereka ini memang menjadi fitnah, tanda-tanda hari kiamat. Mereka tidak berbaur dengan manusia yang lain. Salah seorang di antara mereka tahu kalau dia akan mati kalau sudah memiliki anak 1000. Karena ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya sungai Tibria. Sungai itu sekarang ada, besar. Bayangkan sungai ya, airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW, mereka akan mampir dan minum di situ. Mereka semua minum air sungai itu, dan yang terakhir dari mereka datang sudah nggak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangin berapa banyak jumlahnya. Satu Jakarta aja sekarang kalau minum air sungai Ciliwung nggak habis. Mungkin nggak bakal habis kalau satu Indonesia pun minum. Bayangkan berapa banyak jumlah mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri khas mereka, artinya cirinya mereka ini, mereka dihimpit di sebuah gunung. Di surah Al-Kahfi dijelaskan oleh Dzulkarnain. Dzulkarnain khilaf antara ahli sejarah mengatakan dia nabi atau dia orang saleh. Tapi Allahu alam, saya cenderung dengan pendapat yang mengatakan dia adalah seorang nabi. Karena Allah SWT angkat ceritanya dalam Al-Quran. Dan Allah berikan dia banyak mujizat. Di antaranya mujizatnya adalah menahan Ya'juj Ma'juj waktu itu ingin membuat kerusakan di zamannya dia dulu. Jadi memang Ya'juj Ma'juj ini ciri khasnya, kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja. Batu, kalau hewan-hewan itu kalah jengking sama ular, binatang-binatang buas, harimau, mereka makan semua. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Mereka buat kerusakan. Sampai-sampai kata Nabi SAW tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak. Dan tidak menikah dengan umumnya orang. 2 suku ini saja. Itu khusus, dan beliau adakan penelitian, saya baca, dan memang sangat konkret dan ilmiah. Beliau mendatangkan fakta kalau tempat Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di Cina, tembok Cina. Jadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, 2 gunung yang disatukan, di antara celah gunung itu ditaruh tembaga-tembaga. Pernah pemerintah Cina mendapatkan ada celah dari tembok Cina itu yang bolong. Waktu mereka mau tempel bolongan itu dengan batu-batu tanah yang mereka biasa taruh sekarang, ternyata di dalam itu ada tembaga yang mengeras. Dan seperti disebutkan dalam Al-Quran, di mana ya Dzulkarnain mempertemukan antara besi-besi yang ditumpuk lalu dipanasi, dibakar sehingga menjadi meleleh, kemudian disirami lagi dengan timah yang meleleh juga, dan dibiarkan kering sehingga menjadi tembok besi. Kata Nabi SAW, kecelakaan bagi orang-orang yang Jazirah Arab karena telah terbuka dari lubangnya Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Udah kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Tetapi kata Nabi SAW, setiap hari mereka terus menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Pada saat mereka tiba di malam hari, mereka capek, mereka mengatakan besok kita lanjutin. Mereka bangun besok pagi, gunungnya kembali utuh lagi. Sampai nanti waktu di mana Allah izinkan mereka keluar. Pada saat mereka keluar, maka mereka akan mulai membuat kerusakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza futihat
Ya'juj wa Ma'juj hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Ingatlah hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj, bolong, jebol, dan mereka turun dengan cepat dari gunung-gunung itu, dari seluruh tempat yang tinggi. Kita tahu itu jaraknya berapa ratus kilometer, bahkan mungkin ribuan kalau nggak salah. Semuanya itu akan dipenuhi Ya'juj Ma'juj, dan telah dekatlah, kalau sudah terjadi itu, kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celaka kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj tidak lihat apakah kafir atau beriman. Mereka tidak butuh, bukan seperti Dajjal ya. Dajjal butuh jadi pengikutnya, oke, aman. Ini enggak, siapa saja ditemuin dibunuh. Dia enggak pandang, enggak mau tanya kamu dari suku mana, kamu agama apa, tidak dipandang. Orang-orang muslim pada saat itu, yang ikut dengan Nabi Isa AS berhasil selamat. Walaupun pada saat itu di muka bumi umumnya orang sudah beriman. Riwayat Imam Bukhari bahwasanya Ya'juj Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui. Bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah, dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama. Kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Maka sebagai penutup dalam bahasan itu, kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa AS pun akhirnya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka semua dimusnahkan. Munculnya, keluarnya bangsa yang tidak punya hati, tak punya perasaan. Bangsa yang suka membunuh, haus darah dan suka perang. Disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Inilah bangsa yang dikurung oleh Dzulqarnain, sang penakluk yang agung. Masyiral muslimin, Nabi mengatakan, saat aku ini diutus sekarang, diinformasikan oleh malaikat Jibril kepadaku bahwa tembok yang mengurung Ya'juj Ma'juj sudah terbuka sebesar ini. Sudah terbuka sebesar ini. Nanti Ya'juj dan Ma'juj Allah ceritakan di surah Al-Kahfi, Allah ceritakan dalam surat Al-Anbiya, Allah ceritakan dalam surah Al-Ankabut, Ya'juj dan Ma'juj ini nanti akan keluar dan membungkusi seluruh Timur Tengah. Saking banyaknya jumlah mereka, Timur Tengah mereka bungkus. Dalam artian apa? Kayak kita nih, banyak sampai setimur Tengah penuhnya Ya'juj Ma'juj itu.
Tidak ada hadis apakah Ya'juj Ma'juj itu sampai ke Indonesia nanti, sampai ke Malaysia, saking banyaknya jumlah, wallahu alam. Hanya Timur Tengah tertutupi oleh mereka. Nabi Isa tak boleh melawan. Imam Mahdi pun tak kuasa melawan. Orang-orang beriman malah bersembunyi. Kata Rasulullah, buatlah benteng yang kuat, bersembunyilah kalian di puncak-puncak gunung. Maka bersembunyilah Nabi Isa dan Imam Mahdi membuat benteng pertahanan terakhir. Kelaparan mereka di puncak gunung. Rasul mengatakan, Ya'juj Ma'juj ini melanglang buana menemukan manusia manapun mereka bunuh. Dan dengan ini jumlah manusia semakin banyak yang dihabisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kaum muslimin, Nabi Isa pun berdoa, lalu Ya'juj Ma'juj dibinasakan oleh Allah. Matilah seluruh mereka seperti Allah mematikan bangsanya Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi melalui virus, kuman, bakteri-bakteri dan ulat-ulat yang Allah datangkan dari bumi. Matilah bangsa ini secara serentak. Bumi ini busuk, mayatnya bergelimpangan di mana-mana. Nabi Isa pun mengangkat tangan. Rasulullah, bahkan Nabi Isa ketika turun dari gunung, Imam Mahdi dan orang beriman, mereka harus melangkah dari satu mayat ke mayat, saking banyaknya jumlah mayat itu. Dan seluruh wilayah Timur Tengah tertutupi oleh bangkai-bangkainya Ya'juj dan Ma'juj ini. Bayangkan banyaknya kaum muslimin. Gurun Sahara, padang pasir, semuanya dipenuhi oleh bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana Nabi bersikap? Lalu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, selanjutnya Nabi Isa berdoa, maka Allah datangkan burung-burung besar yang leher mereka sebesar dan seperti leher unta. Bayangkan besarnya burung itu. Di mana Allah sembunyikan selama ini burung itu? Wallahu a'lam. Hadis-hadis tentang kedatangan burung ini, setiap burung itu menukik ke bumi, lalu mengangkat satu bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan dibuang entah kemana. Tidak ada riwayatnya apakah ke laut, apakah ke ruang angkasa dibawanya, wallahu a'lam. Yang jelas habis sudah Ya'juj dan Ma'juj. Yang tersisa adalah jatuhan bangkai-bangkai ini, daging-dagingnya, ulat-ulat yang membusuk, ya, itu yang tersisa. Nabi Isa pun berdoa,